Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahrus siyam lil mu'minin wa ja'ala al-Qur'an hudan lil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi haqqul mubin. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فقد قال الله تعالى في المحكم تنزيله وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم وبلغ الرسول النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Fadilatul mukarramin, para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatidzah, wabil khusus yang sama-sama kita hormati segenap pengurus forum silaturahim salat subuh gabungan, yang dalam hal ini orang tua kita bersama ayahanda Bapak Haji Dr. Andes Muhammad Rashid Ahmad beserta jajarannya, yang kita doakan semoga beliau dan lainnya diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap pengurus DKI Masjid Al-Fatah yang mohon maaf yang tidak dapat saya sebutkan namanya, emang nggak ada contekannya. Tanpa merasa hormat, mudah-mudahan para pengurus diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadir di tengah-tengah kita Al-Ustaz Al-Hajj Abdul Rasid Ibn Hidul Walid, Kiai Haji Abdul Halim, Kiai Haji Satiri Ahmad, Ustadz Suryadi, dan yang lainnya yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu, lagi-lagi emang gak ada contekannya. Teriring doa, mudah-mudahan para guru-guru kita dalam ridha Allah Subhanahu wa taala dipanjangkan umurnya, disehat afiatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu membimbing kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayo gimana nih? Ahlan wa sahlan wa marhaba kepada guru kita Habibun al-Mahbub Al-Habib Muhammad bin Husin Ali. Terus kita doakan beliau dalam kondisi sehat wal afiat. Dihadid. Gimana nih? Langsung. Jamaah rahimakumullah, terlebih dahulu malah sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah di waktu yang mulia ini Allah masih memberikan kita berbagai cucuran rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Salawat teriring salam tetap tertuju kepada manusia pilihan junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah,
usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah, hari ini kalau tidak salah bertepat dengan tanggal 19 bulan Sya'ban. Berarti lebaran kurang 41 hari lagi. Kelewatan ya. Puasa insya Allah kurang 10 atau 11 hari lagi. Yang kita berharap pada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah sampaikan kita di bulan suci Ramadan. Allah berikan kita kekuatan, keistiqomahan dalam ibadah suci Ramadan. Jamaah rahimakumullah, terdapat beberapa kemuliaan yang Allah berikan kepada bulan suci Ramadan. Teramat sangat banyak kemuliaan tersebut. Kalau kita rinci, rasanya kalau kita mulai sekarang sampai besok enggak bakal kelar. Maka itu mari kita sambut Ramadan dengan beberapa kemuliaan yang Allah berikan kepada diri kita. Di antara kemuliaan Ramadan yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah Ramadan dijadikan oleh Allah bulan pertama kalinya diturunkannya Al-Quran oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berfirman Allah dalam Al-Quran, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran." Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulannya mulia, Al-Qurannya mulia. Terdapat banyak keistimewaan yang Allah berikan kepada Al-Quran. Di antaranya orang-orang yang menyibukkan diri dengan Al-Quran, Allah berikan berbagai macam kemuliaan. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, hadis ini hadis qudsi, kata beliau Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut, "Man syaghalahu qiraatul Qur'an." Barang siapa yang menyibukkan dengan Al-Quran, baik dia membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, lebih lagi mengamalkan Al-Quran, dia sibuk baca Al-Quran an-zikri wa mas'alati, sehingga dia lupa dengan zikir-zikir yang lain, sehingga dia lupa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "A'taituhu," aku berikan kepada orang itu afdhala thawabis sa'ilin. Aku berikan kepada orang yang menyibukkan diri dengan baca Al-Quran, dia nggak sempat zikir lain, dia nggak sempat minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lebih utama ganjarannya, lebih baik pemberiannya dibanding orang-orang yang minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang sibuk diri dengan baca Al-Quran, dia nggak sempat zikir-zikir yang lain, dia nggak sempat minta-minta yang lain. Kata Rasulullah, ibadahnya, diamnya dia, bacanya dia lebih utama akan aku berikan kepada orang tersebut. Ada kisah yang luar biasa, Pak. Ini kisahnya kisah nyata. Kalau kata sekarang true story. Beberapa tahun yang lalu ada salah seorang baru berumah tangga, Pak. Baru punya anak dua. Anak yang pertama berusia 5 tahun, anak yang kedua berusia 1 tahun. Persis 2 Ramadan setengah 11 siang, suaminya ngomong sama emaknya, sama bininya, "Istriku, iya suamiku, ketahuilah ini adalah bulan-bulan yang mulia." "Saya tahu. Cuma hingga saat ini jam setengah 11 siang, ayah belum punya duit buat beli bukaan." Bisa kita bayangkan, Pak, 2 Ramadan, awal Ramadan, beli bukaan gak punya duit. Ini kisah nyata. Tapi ini orang suami ngaji, dia ingat hadis ini. Orang yang menyibukkan diri dengan baca Al-Quran, dia nggak sempat zikir lain, nggak sempat minta lain, Allah akan berikan keutamaan.
Dia ingat hadis ini, hadis qudsi ini, nggak lama dia ambil wudhu, dia baca Al-Quran. Qadarullah lagi enak-enaknya baca, ada tamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Saya, Bang. Saya siapa? Keluar dulu, ngapa? Elu. Ada apaan? Minta tolong, Bang. Ngapain? Ikut aja udah. Singkat cerita tuh orang ngikutin, cuma ngebantuin orang nggak lama, Pak. Kata orang itu cuma sekitar 15 sampai 20 menit. Menjelang zuhur itu diikutin, selesai dia bantuin, dia bilang, Bang, terima kasih bantuannya. Nih ada hadiah. Berapa hadiahnya? 500.000 dikasih oleh orang itu. Kenapa? Nggak punya duit buat berbuka, dia sibukkan dengan baca Al-Quran. Allah kirim orang, sebabnya hanya ngebantu, nggak ada sengaja, dikasih duit 500.000. Ini kisah nyata, Pak. Hadis Nabi Muhammad mustahil bohong. Ini kejadian persis di daerah kami, Pak. Dia datang kepada saya cerita sambil nangis orang itu. Ya Allah Ustaz, bisa Ustaz bayangin, anak nggak punya duit, bini belum beli apa-apaan, anak minta susu, timbang baca Al-Quran, qadarullah, nggak setengah jam lebih datang Allah, kiriman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallu ala Muhammad. Yang kedua, saudara, ini kisah nyata di Jawa. Al-Fadhil menerima mutawatir dari seorang hafizul Quran. Di daerah Jawa ada seorang anak yang masih anak-anak, menurut riwayat masih baru lulus SD. Tapi ini anak cinta banget dengan Al-Quran, dia nggak mau sekolah umum. Dia ngomong sama abahnya, Abah, ya, sesungguhnya aku udah nggak mau sekolah, aku mau menghafal Al-Quran. Di mana? Di pondok Anu Abah Yai. Baik. Singkat cerita itu orang yang senang anaknya dengar kabar bahwa Al-Quran dibawa. Sampai pada pesantren, Abah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abah Yai, nggih. Ono apa le? Abah Yai, ini anak kulo. Mau ngapain? Mau daftar di pesantren sini, Abah Yai. Saya pengen anak saya penghafal Al-Quran. Oh ya, enggak apa-apa. Tapi jenengan perlu tahu. Kiai Hasan Sohibi. Kiai Hasan Sohibi. Wadal Kiai. Ini beliau dosen saya, dosen tafsir ketika S1 dulu. Sebetulnya kalau ada beliau datang saya malu, Pak. Karena dosen saya dulu. Ini saya ngomong karena kewajiban aja begini. Wah, semuanya agak bakal mau ini. Sampai mana tadi? Bagaimana? Ke daftar. Kata Pak Kiai, jenengan boleh daftar anak jenengan, tapi pondok ini punya syarat. Apa bagi syaratnya? Syaratnya orang yang masuk pondok ini minimal harus hafal juz 30. Pusing nih orang tua. Le, kamu hafal? Mboten, Mbah, aku nggak hafal Quran. Yang aku hafal cuma satu surat At-Takatsur. Abah Yai geleng. Le, mohon maaf, pondok ini tidak nerima santri kecuali sudah hafal juz 30. Dengar kalimat ini, anak ini nangis yang luar biasa. Nangis bukan gara-gara lato-lato, Pak. Tapi nangis gara-gara pengen mondok nggak dikasih. Karena dia nangis, Abah Yai ibah. Ya le, nggak usah nangis. Nggih. Kamu saya terima. Sekarang Pak, jenengan boleh pulang. Anak jenengan tetap di sini. Akan kami terima. Kiranya luar biasa, Pak. Pendaftarannya waktunya pagi. Singkat ceria masuk waktu zuhur, masuk waktu asar. Pas masuk waktu maghrib, itu kan santri hafal Quran semua, Pak. Ada yang 30 juz, 15 juz, 10 juz dan sebagainya. Mau sholat maghrib berjamaah, ada santri nungguin kiainya. Pas kiai datang, dia tengok kanan kiri ke belakang, kata Bah Yai, mana muridku sing anyar?
Dicari ketemu. Rene leh. Ya Mbah Yai, tadi Abah Yai kan bilang, kamu boleh daftar di sini, mondok di sini walaupun belum hafal juz 30, tapi dengan syarat harus manut. Ya Mbah Yai. Nah sekarang kamu jadi imam. Ya Allah, Pak. Jamaahnya kiainya yang makmum hafiz-hafizah. Emang ini pondok buat tahfizul Quran. Mbah Yai, nuwun sewu Mbah Yai, aku nggak bisa. Kan Mbah Yai bilang harus manut. Ya Allah. Mau mumpang tanya Pak, orang nggak hafal Quran sudah jadi imam di hadapan hafiz-hafizah. Kira-kira gimana Pak? Keringet dingin itu. Al-Hakumut yang dia hafal, begitu dia baca Al-Fatihah, nggak dibaca. Kata saya punya guru yang dibaca kuliah ayyuhal kafirun. Gacoannya Al-Hakumut, yang kebacanya kuliah. Menurut riwayat dia nggak kelar. Wala ana wala antum, wala ana wala antum, sampai lama. Ada yang mengatakan akhirnya banyak jamaah yang mufarokoh. Akhirnya apa? Selesai sholat, kata Mbah Yai, nggak apa-apa leh. Mbah Yai bukan nguji kamu, hanya pengen tahu kesungguhan kamu. Nggak apa-apa. Mulai sekarang azam hafalin Al-Quran. Singkat cerita, orang itu akhirnya mati-matian hafal Quran, pengen bisa Al-Quran. Singkat cerita, sekarang orang itu punya pondok pesantren. Nggak cuma-cuma riwayat mengatakan orang itu sekarang punya pondok pesantren, muridnya lebih dari 1000 orang. Padahal itu beliau nggak pernah minta kepada Allah. Dia sibukkan dirinya kepada Allah dengan Al-Quran. Begitu jadi Allah kirimkan murid-murid kurang lebih 1000 orang. Ini kisah nyata. Artinya apa? Nggak usah khawatir. Allah memberikan bulan mulia, bulan suci Ramadan. Allah berikan kitab suci yang mulia, kitab suci Al-Quran. Orang yang menyibukkan diri dengan Al-Quran dijamin oleh Rasul Muhammad SAW dalam sebuah diskusinya, Allah akan berikan kemuliaan kepada orang itu melebihi orang-orang yang minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diri kita jadi oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita orang-orang yang ahlul Quran. Lebih kurangnya saya mohon maaf karena enggak layak sudah hadir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.